kelompok 6, berdirinya kami di sini adalah akan mempresentasikan mengenai materi antropologi tentang artefak. Perkenalkan, saya Rizal Mustafa dari absen 30. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artefak dan juga beberapa peninggalan-peninggalannya. Nah, artefak merupakan benda arkeologi yang berupa kebudayaan buatan manusia berupa peralatan. Nah, arkeologi ini ditemukan melalui penggalian arkeologi. Nah, di sini arkeologi itu ada banyak banget benda-bendanya dari masa ke masa. Salah satunya itu ada pada masa Paleolitik, di mana pada masa Paleolitik itu kebanyakan berupa alat-alat yang dapat melindungi manusia. Contohnya seperti kapak genggam. Seperti itu. Kemudian lanjut ke masa Paleolitikum, di mana pada masa Paleolitikum itu kebanyakan berupa alat-alat yang digunakan di tempat tinggal. Contohnya seperti penggilingan waktu itu ditemukannya. Nah, diketahui juga bahwa mulai membangun tempat tinggal permanen pada masa itu. Jadi dia udah nggak berpindah-pindah lagi. Kayak gitu. Mungkin habis itu bisa dilanjutin sama Amel. Halo, aku Marisha Widianesti yang akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu lanjut ke masa Megalitikum. Masa Megalitikum adalah masa di mana manusia-manusia purba sudah mengenal batu besar, yaitu contohnya manusia purba sudah membangun yaitu menhir, dolmen, keranda, sarkofagus, dan arca. Lalu selanjutnya ada masa logam, yaitu manusia purba sudah mengenal bahan-bahan logam, yaitu emas, besi, dan perunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Muhammad Ens, absen 36. Di sini aku akan menjelaskan ekofak. Ekofak adalah benda-benda dari unsur lingkungan hidup yang berperan dalam kehidupan masyarakat masa lalu. Ekofak juga dibagi menjadi dua, yaitu biota dan abiota. Biota terdiri dari sisa-sisa manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan abiotik terdiri atas tanah, air, dan udara. Di sini fosil Sangiran 17 merupakan fosil tengkorak Homo erectus yang awalnya ditemukan oleh pemuda setempat yang bernama Ukimin di sebelah selatan Sungai Cemoro di Pucung, Jawa Tengah pada tahun 1969. Fosil ini terdapat pada endapan tanah bermasih kabur berumur 800 sampai 700-an tahun silam. Yang kedua ini Pripi. Pripi adalah benda-benda tertentu yang ditempatkan di dalam sumber kotak yang terbuat dari batu. Pripi berupa biji-bijian, misalnya kayak padi, jagung, kopi, dan lain-lain. Rempah-rempah dapat ditemukan di Candi Plesen, Lor, Klaten maupun di Candi Serbia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Amelia Ramadhani ingin menjelaskan ekofak. Fosil Kaligaga, penemuan fosil gajah, purba, mastodon, sapa, dan dan bumi Uensis terjadi pada tahun 1920 dan berlokasi di formasi Kaligaga. Fosil mastodon yang abadi museum berasal dari bumi ayu itu diduga berumur sekitar 1,2 juta sampai 1,5 juta tahun. Fosil tersebut diperkirakan berumur sekitar 1,5 juta tahun. Fosil rahang bawah Tegodon berukuran panjang 98 cm, lebar 77 cm, dan tinggi 47 cm. Fosil Tegodon ditemukan mulai pada lapisan kabut yang berusia 500 sampai 600 tahun yang lalu. Akibat perubahan lingkungan yang mengubah hutan terbuka menjadi hutan lama, maka spesies ini mulai punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Junata Putri dari absen 21 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur. Fitur dalam studi arkeologis maupun dalam istilah penggalian merupakan benda atau objek yang tidak dapat dipindahkan yang ditemukan di situs arkeologis dan memuat hal-hal mengenai manusia dulunya hidup pada zaman itu. Nah, contoh-contoh dari fitur yang pertama itu ada candi. Nah, candi ini merupakan bangunan keagamaan tempat ibadah purbakala peninggalan Hindu Buddha
yang digunakan sebagai tempat ritual, ibadah, serta pemujaan dewa-dewi dan roh nenek moyang mereka. Nah, candi yang kita ambil ini adalah Candi Prambanan yang terletak di Kecamatan Prambanan, Desa Bokoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu yang kedua itu adalah makam. Makam ini merupakan tempat persinggahan terakhir bagi manusia yang sudah meninggal yang diletakkan di tempat tersebut. Nah, makam ini dibuat untuk menghormati sekaligus mengenang sosok yang telah meninggal. Nah, makam yang kita ambil ini adalah makam Fir'aun yang dimakamkan di struktur piramida di perkuburan Saqqara, Mesir. Alhamdulillah, Ramadan saya akan menjelaskan tentang Gapura. Gapura Wringin ini terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trawuran, Kabupaten Mojokerto. Pada struktur kuno ini dicatat pada tahun 1915 oleh Wadenar. Masyarakat lokal sendiri menyebut Gapura ini dengan nama Gapura Wringin. Ini berdasarkan cerita turun-menurun dengan adanya dua buah pohon beringin yang menggapit Gapura tersebut. Fungsi bangunan Gapura Wringin Lawang adalah sebagai salah satu pintu gerbang menuju salah satu kompleks ibu kota Majapahit. Itu ada Punden Berudak. Sementara berudak artinya bertingkat-tingkat. Dengan demikian, Punden Berudak adalah bangunan tempat pemujaan roh leluhur yang bentuknya bertingkat-tingkat atau berudak-udak. Hal ini memberikan anggapan bahwa nenek moyang berada di puncak gunung. Secara umum, Punden Berudak merupakan sarana pemuja untuk memuja menghormati roh leluhur. Punden Berudak ditemukan di Desa Tingasari, Buleleng. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.